Nah, di sini dalam kaitan dengan COVID, itu saya akan bicarakan mengenai aspek immunity, kekebalan. Nah, kekebalan ini juga didapatkan karena mikrobiom yang ada di kita sendiri, antara lain. Jadi, mikrobiom manusia ini mempunyai fungsi, salah satunya yang utama adalah memproteksi dari infeksi. Jadi dia berada di situ untuk menjaga juga supaya kita tidak kosong bagian itu. Nis itu tidak kosong. Jadi di situ diisi oleh bakteri yang paling tidak dia bukan bakteri patogen, secara alami ada di situ. Dan beberapa dari bakteri-bakteri ini justru penghasil vitamin atau hormon yang khas hanya dihasilkan oleh bakteri yang ada di situ. Nah, dia juga memberikan imunitas. Nanti ini kita bicarakan sedikit mengenai ini. Kemudian juga kesehatan manusia secara keseluruhan dan kebugarannya sangat ditentukan oleh mikrobiomnya, terutama pada mikrobiom metropolitannya, yaitu di usus. Nah, yang terakhir kita bisa lihat di sini, sebetulnya apa yang ada di mikrobiom tadi mempengaruhi kebahagiaan pada manusianya. Mungkin ini bisa dilihat sedikit video ini. Jadi di sini di video singkat ini mungkin bisa dilihat tadi oleh Bapak Ibu semuanya bahwa bersih itu penting, tetapi bersih yang berlebihan, hiperhigienik tadi tidak menguntungkan. Nah, itu kenapa? Karena kita tetap saja imun sistem kita itu perlu dilatih. Dilatih untuk waspada. Nah, itu sebabnya makanya paparan terhadap mikroorganisme itu menjadi penting. Jadi kalau hampir nggak pernah ketemu mikroorganisme, juga itu bukan sesuatu yang menguntungkan. Jadi nanti kita harus lihat juga, meskipun kita ini adalah produk dari genetik kita, jadi you are your gene, you are your genetics, ya. Kita semua adalah produk genetik dari kedua orang tua kita, sehingga menyebabkan kita unik memang. Tapi you are juga your microbes. Jadi kita ini dipengaruhi oleh microbes yang ada di kita, bukan hanya genetiknya saja di situ. Makanya jadi kalau kita bisa lihat di sini, our intimate interaction with microbe, jadi interaksi yang intim dengan mikrob, seperti contohnya bermain di alam bebas seperti ini seringkali diabaikan karena kehidupan yang hyperhygenic lifestyle tadi. Jadi ini hyperhygenic lifestyle ini bisa, kalau keterlaluan, maka ini bisa malah menyebabkan sesuatu yang negatif. Menjadi bersih itu penting, tetapi
terlalu bersih itu malahan counterproduktif di situ. Nah, ini kenapa penting? Karena nanti berhubungan dengan proteksi untuk bisa menghadapi patogen tadi. Siapa yang bisa memberikan proteksi tadi? Itu adalah imun sistem kita. Nah, imun sistem ini mesti dilatih. Nah, tapi kalau kita tidak pernah terpapar pada mikroorganisme, maka imun sistem itu tidak bisa selalu siaga di antaranya. Jadi, paparan rutin pada mikrobes ini akan membuat sistem imun kita menjadi selalu waspada, siaga di sini. Nah, coba kita lihat. Sebetulnya perlindungan utama dari kita itu adalah kulit. Sel kulit kita itu merupakan sesuatu yang melindungi kita. Kalau dia nggak terbuka, ya dia akan memproteksi dari infeksi apa saja. Makanya orang yang luka bakar biasanya karena meninggalnya bukan karena masalah terbukanya kulit saja yang utama, tetapi karena infeksinya jadi di mana-mana, nggak bisa ditutup oleh kulit tadi. Nah, jadi kalau kita lihat, itu kulit itu proteksi pertama, tetapi banyak bagian di tubuh kita yang dengan mudah juga bisa diinfeksi oleh mikroorganisme. Misalnya dari mulut sampai anus, itu banyak sekali sel-sel yang bisa diinfeksi. Makanya jadi tubuh kita mempunyai polisinya, ya, serdadunya. Gitu. Nah, yang utama ini adalah seluler ini, berbentuk seluler ini. Ini adalah sel-sel darah putih kita. Salah satunya misalnya neutrofil. Ini kerjanya melihat seluruh, berpatroli di pembuluh darah sampai ke kapiler yang kecil-kecil. Kalau dia ngelihat virus, bakteri, atau benda yang tidak dikenal, maka dia akan melakukan fagositasi. Jadi bahkan dimakan, dihancurkan oleh dia. Jadi kayak amuba begitu di sini. Bahkan neutrofil ini, kalau misalnya perlu, dia bunuh diri. Dia buyarkan DNA-nya, dan kalau orang belajar DNA tahu, DNA itu sebetulnya viskus, lengket, kental, ya. Jadi ini bisa dipakai untuk menjaring bakteri atau sel-sel yang tidak diinginkan. Jadi dia bunuh diri, DNA-nya digunakan sebagai jaring untuk memerangkap bakteri ataupun patogen termasuk virus diantaranya. Nah, nanti kemudian bagian yang itu, yang udah terperangkap itu bisa dimakan oleh macrophage. Macrophage ini membersihkan dari sisa-sisa yang sudah ada dari kerjaan neutrofil dan lain-lain di sini. Nah, kadang-kadang seperti virus, itu dia sembunyi pada sel. Selnya itu ada, jadi dia ada di dalam sel. Nggak kelihatan sebagai virus yang bebas begitu. Tapi sel yang diinfeksi oleh virus itu, dia bisa memberikan signal, kayak menjerit begitu. Nah, jeritannya itu bisa didengar oleh natural killer, sehingga sel itu bisa dibunuh sendiri secara spesifik, supaya dia mati, apoptosis itu nanti. Jadi ini beda dengan nanti sesuatu yang dibunuh selnya, kemudian hancur sekitarnya ini, maka racunnya mengenai sel yang lain. Tetapi kalau apoptosis, itu dia menginduksi supaya sel yang terinfeksi ini bunuh diri sendiri. Dan induksi ini jadi bersih membunuhnya. Sel-sel yang sekitarnya tidak terkena. Itu kerjaan dari natural killer. Natural killer. Jadi ini kita punya banyak polisinya. Sebagian besar dari kita itu sudah, kalau ininya itu sangat waspada dan lincah, kalaupun ada virus, ada bakteri, setiap hari kita akan ketemu dengan bakteri dan virus. Tapi kita tidak apa-apa, tidak sakit, karena mereka sudah membereskannya. Nah, cuma ada kalanya ini tidak melihat, sehingga mungkin
akhirnya tubuh harus mengeluarkan sesuatu yang lebih advance. Dalam hal ini adalah antibodi. Nah, antibodi ini seperti peluru-peluru yang spesifik dikeluarkan untuk patogen yang tertentu. Sehingga ini mesti dibuat dulu antibodi tadi. Untuk membuat ini memang perlu waktu. Makanya yang ini lebih lambat. Meskipun nanti dia bisa ingat akhirnya. Kalau ada infeksi lagi, dia sudah langsung tahu. Dan ini beredar di seluruh tubuh senjatanya ini. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang di sini. Ya, jadi sebetulnya bukan cuma antibodi yang melindungi kita. Cellular immunity ini sangat penting. Tapi baik cellular immunity ataupun adaptive immunity, ini kedua-duanya membutuhkan paparan terhadap mikrob supaya dia tetap waspada. Makanya tadi disebutkan kalau terlalu hyperhygienik itu malah jadi counterproductive di dalamnya. Nah, kalau yang mau membaca imunologi itu ya kadang-kadang suka kompleks karena tadi itu sel darah putihnya ada banyak, nanti kemudian belum lagi bicara mengenai chemokines ya, seperti senyawa kimia yang dihasilkan oleh sel-sel yang berada dalam kondisi stres itu tadi mengeluarkan berbagai chemokine seperti interferon, interleukin seperti itu. Nah, itu banyak sekali. Nah, ini buku seperti kartun ini dari Akane Shimizu ini bisa mudah untuk dibaca. Kalau yang nggak suka baca yang aneh-aneh, cells at work ini bisa menggambarkan misalnya sel darah putih, ini white blood cell sebagai orang yang berpakaian putih ini. Di sini kalau lihat nih, white blood cell. Nah, dilihatkan di sini. Nah, nanti ada killer cell, terus kemudian dia ada belatinya, karena ini adalah polisi kita di tubuh kita. Nah, bakteri yang di sini, ini ada bakteri sebetulnya, ini adalah probiotik. Yang sebetulnya bakteri ini ikutan memperkuat pertahanan dari sel-sel darah putih, misalnya di sini. Makanya ini bukan bakteri yang patogen, atau bakteri yang jahat, atau kuman tadi. Tetapi ini malah membantu kita di dalamnya. Jadi ini cara orang Jepang misalnya memperlihatkan bagaimana supaya belajar imunologi rada lebih mudah. Mungkin bisa dilihat, ini ada versi online-nya sebetulnya untuk cell at work ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, yang mempengaruhi pada manusia itu tentu saja genetik. Ini nanti yang menyebabkan kita bisa lihat kan, tiap individu itu beda. Katakan kebanyakan orang bisa makan udang dengan bahagia. Tapi untuk individu tertentu, makan udang bisa berakibat fatal. Karena apa? Dia sangat alergi terhadap udang tadi. Tidak semua individu begitu, tapi ada tetap. Karena ini genetiknya berbeda. Makanya kita tidak melabel udang sebagai sesuatu yang berbahaya. Meskipun itu kita bisa tahu, itu bisa berbahaya pada orang tertentu memang. Nah, ini genetik ini pula sebetulnya secara keseluruhan yang nanti kita bisa lihat. Ada orang yang muda, bugar, tapi kena COVID malah meninggal, misalnya. Nah, karena genetik tadi seperti kayak pada yang alergi tadi. Tidak semua orang, cuma kecil biasanya proporsinya. Hampir semua orang oke saja. Tetapi genetik ini mempengaruhi. Karena seseorang akan punya hidung yang mancung atau hidungnya pesek, ya tergantung dari genetiknya di situ. Nah, faktor yang lain tentu saja adalah lingkungan. Lingkungan ini nanti akan menentukan. Lingkungan ini termasuk nutrisi, makanan yang dikonsumsi. Gaya hidupnya juga, merokok atau tidak, misalnya kayak gitu. Ya, hidup di tempat yang polusi atau tidak, misalnya yang macam gini. Hidup di tempat yang banyak paparan COVID-nya. Ya tentu saja beda dengan orang yang tidak punya
atau sedikit sekali terpapar COVID misalnya. Jadi ini akan menentukan apakah seseorang akan sakit atau tidak nantinya. Selain itu, tadi kita lihat mikrob di tubuh kita, yaitu microbiome kita, ini ikutan di dalamnya. Jadi pemainnya itu tidak cuma genetik kita, tetapi gaya hidup dan juga mikrobiom itu menentukan. Jadi kalau kemudian nanti kita bisa berpikir bagaimana memodifikasi mikrobes untuk bisa menjadi lebih sehat, nah itu salah satu caranya supaya kita misalnya mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Ini bisa dilakukan di antaranya. Tetapi pengetahuan tentang ini memang masih baru, sehingga juga tidak terlalu banyak yang kita bisa tunjukkan secara uh, to the point gitu ya, semacam itu. Nah, tadi kan saya sudah kemukakan, orang itu bukan cuma perlu healthy, tapi dia juga perlu happy. Itu makanya disebutnya well-being, sehat dan bahagia. Nah, rupanya healthy gut nih, ususnya yang sehat, itu membuat happy brain, otaknya bahagia. Ini akhirnya kita tahu bahwa kita punya otak tentunya. Tapi ini adalah otak kedua kita. Kenapa ini bisa tahu? Karena sekarang orang mengerti banyak senyawaan yang dihasilkan dari sini itu mempengaruhi aktivitas otak kita. Baik langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, senyawa seperti dopamin yang bisa memberikan perasaan senang di otak. Kemudian serotonin, rileks misalnya. Ini dihasilkan oleh mikroorganisme, mikrobiom kita yang ada di usus. Selain itu juga ada banyak peptides. Ini kan bukan protein, potongan-potongan protein pendek sekali. Bisa cuma 3 asam amino, 4 asam amino, atau bahkan cuma 2 asam amino. Ini mempunyai efek bioaktif terhadap otak kita, mempengaruhi otak kita. Ini juga dihasilkan oleh kerjaan bakteri ada di sini. Nah, bahkan kalau yang belajar mengenai bakteri, itu akan tahu bahwa dinding sel bakteri ini khas adalah peptidoglikan. Selama ini kita berpikir peptidoglikan ada apa hubungannya dengan otak. Nah, baru-baru ini orang menemukan bahwa di otak pun ada reseptor dari peptidoglikan. Jadi potongan fragmen-fragmen peptidoglikan dari dinding sel bakteri itu bisa ditemukan di darah dan itu bisa mempengaruhi otak. Jadi ini makin banyak informasi bahwa apa yang ada di otak kita, apa yang ada di otak kedua kita ini, ya, akan sangat mempengaruhi otak primernya, yaitu brain ini, otak yang di sini. Itu kenapa makanya jadi penting sekali mempunyai konteks antara apa yang ada di usus dengan otak tadi.